Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, pengharapan. Ayat intinya saya ambil dari Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, siapa bilang hidup ini mudah? Hidup penuh kesulitan, dan itu seringkali menjadi sebab terampasnya kebahagiaan dari hidup seseorang. Mereka berubah menjadi pribadi-pribadi yang kaku, dingin dan muram karena tekanan pekerjaan yang mengubah mereka hidup seperti tanpa jiwa. Sebuah sikap hati yang baik untuk ditanamkan dalam menjalankan aktivitas atau pekerjaan adalah bekerja atau berusaha dengan pengharapan. Sangatlah penting bagi kita untuk tetap memiliki pengharapan dalam bekerja. Bukan hanya melakukannya tanpa jiwa, tanpa target, tanpa impian dan harapan. Mengapa ini sangat penting? Karena tanpa pengharapan kita tak ada ubahnya seperti robot yang hanya berjalan sesuai program tanpa kerinduan apapun dalam hati kita. Tidak ada gunanya memandang dengan iman jauh ke depan jika kita tidak punya pengharapan apa-apa. Dalam suratnya kepada jemaat Korintus, Paulus menyampaikan sesuatu yang penting mengenai pengharapan. Pada saat itu ia mengutip sebuah tulisan mengenai hukum Musa dalam Ulangan 25 ayat 4. Kata Paulus, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. 1 Korintus 9 ayat 9a. Lalu Paulus bertanya, lembukah yang Allah perhatikan? Lembukah atau itu ditulis sebenarnya untuk kita? Perhatikan ayat selanjutnya. Atau kitakah yang ia maksudkan? Iya. Untuk kitalah hal itu ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Paulus mengingatkan bahwa kita harus membajak atau mengirik, yang maksudnya adalah bekerja dalam pengharapan. Ini merupakan sebuah pesan penting yang akan mampu membuat kita terus memiliki tujuan dalam bekerja, bukan sekedar menyambung hidup dari hari ke hari tanpa harapan sama sekali dalam hati kita masing-masing. Kenapa banyak orang yang kecewa akan pengharapan itu? Karena mereka meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain. Saat seseorang meletakkan pengharapannya terlebih dahulu, maka pengharapan tersebut dapat mengecewakan. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, pengharapan membuahkan kekecewaan. Pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji.
bahkan terhadap kesengsaraan, sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Dalam Mazmur 147 ayat 11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Ketika kita berharap pada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan sebagainya, pengharapan kita dapat mengecewakan. Bahkan, kadang orang yang begitu kita percayai sekalipun dapat mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Sebagai umat Kristen yang beriman dan taat pada sabdanya, kita tidak boleh kehilangan harapan karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertai kita kapanpun, dimanapun. Menyertai tidak hanya saat kita senang, lebih-lebih ketika kita dalam kesesakan dan keputusasaan. Dia akan selalu mendengarkan teriakan kita. Dia akan selalu mendengarkan teriakan kita dan memberikan pertolongan yang kita perlukan pada saat yang tepat. Tuhan telah berjanji tidak akan meninggalkan umatnya. Jadi kita harus terus memiliki pengharapan di dalam diri dalam situasi apapun. Kita boleh membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari, dapat menambah nutrisi iman kita yang dapat menguatkan kita untuk selalu berpengharapan kepada Yesus. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk selalu memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh like dan share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang membuat pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Karena ketika kita memberikan harapan kepada manusia, maka yang ada kita kecewa. Tetapi ketika kita memberikan harapan kita kepada Tuhan, maka kita akan tetap kuat dalam menghadapi situasi apapun. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami agar kami sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan, tidak memberikan pengharapan kepada manusia yang akan mengecewakan kami, tetapi kami harus punya pengharapan di dalam kehidupan kami, pengharapan kepada Yesus. Tuhan, terima kasih. Kiranya lindungan Tuhan, penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.